Shalom adik-adik, udah hari Minggu lagi nih. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Oke, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang sehat. Di hari Minggu ini Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biar Engkau yang pimpin Tuhan dari awal sampai akhir. Kami serahkan hanya ke dalam nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Kita mau katakan kalau ada satu sobat kita yang setia ya. Kita katakan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Kita tahu ada satu sobat kita yang setia ya adik-adik. Tetap semangat ya. Kita mau katakan sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan adik-adik. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Adik-adik, jangan pernah merasa sendiri ya. Walaupun kita sedang susah, kita punya satu sobat yang setia, oke? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan sekali lagi adik-adik. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan adik-adik. Puji Tuhan. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita ya. Kita mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku
Puji Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan boleh ada Tuhan sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Kau yang pimpin kami Tuhan, biar boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang berjumpa dengan adik-adik walaupun lewat Zoom saat pagi hari ini. Nah, hari ini kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Berjumpa bersama dengan Kakak Mia. Nah, judul cerita kita saat pagi hari ini tersiar kabar terambil dari Matius 9 ayat 18 sampai ayat ke-26. Nah, adik-adik, suatu saat kali ini kami mau menjelaskan kepada adik-adik bercerita, tidak terlalu panjang ya. Kami tidak akan membaca panjang lebar ya adik-adik, tapi kami akan bercerita dengan sesingkat-singkatnya. Nah, kali ini kisah yang ada di Alkitab ini menceritakan perjalanan Tuhan Yesus ya, perjalanan Tuhan Yesus melayani orang-orang di desa-desa, melayani orang-orang di kota-kota dengan menggunakan jalan kaki. Nah, adik-adik, banyak sekali orang-orang sangat bersukacita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, mereka sangat bahagia sekali karena mereka dilayani oleh Raja, oleh Yesus sendiri. Nah, adik-adik, suatu saat ada seorang bapak, ya, seorang bapak mendatangi Yesus, yaitu kepala ibadat, ya, kepala ibadat yang ada di daerah tersebut. Nah, dia mengharap ada kesembuhan, ada mujizat ya yang terjadi buat bapak ini. Nah, adik-adik, di mana anaknya yang sakit, lalu anak ini adik-adik meninggal dan alias mati. Ya, adik-adik, meninggal ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kepala ibadat ini sangat menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Dan dia berharap bahwa ada pertolongan, ada mujizat ya datang di rumah kepala ibadat ini.
hafalannya adik-adik terambil dari Matius 9 ayat yang ke-22 bagian B-nya saja. Teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Puji nama Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan saat pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan terus bertumbuh di dalam hati adik-adik. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur saat pagi hari ini kami bersyukur. Jadikan kami Tuhan menjadi teladan bagi Engkau, menolong sesama kami dengan tulus ya Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat pagi hari ini, menguatkan kami, memberkati kami dalam sekolah kami, dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur yang percaya sama-sama dengan kami yang katakan amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai, halo adik-adik. Yuk sama-sama kita datang ke ibadah onsite sekolah minggu. Adik-adik bisa bergabung di ibadah-ibadah onsite sekolah minggu yang sudah dibuka ya. Syaratnya adalah adik-adik harus dalam kondisi sehat, taat prokes, dan harus selalu pakai masker ya sepanjang ibadah. Untuk adik-adik yang belum bisa onsite, bisa bergabung di ibadah sekolah minggu via Zoom tiap minggu jam 9 pagi. Sedangkan untuk ibadah sekolah minggu online via YouTube, mulai bulan Agustus 2022 ini akan tayang hanya di minggu kedua, keempat, dan kelima ya. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beribadah, Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom adik-adik. Aktivitas Abi kita pada minggu ini adalah membuat lebah dari kertas origami. Yuk kita simak bersama videonya supaya kita tahu bagaimana cara membuatnya. Alat dan bahan yang kita gunakan, pertama-tama kita membutuhkan double tape, kemudian gunting, kertas origami yang sudah dipotong berbentuk lingkaran dengan diameter 6 cm, kemudian ada juga kertas origami lingkaran yang kita bagi dua, ini diameternya lebih besar sedikit yaitu 6,5 cm. Kemudian ada kertas origami polos juga ya. Pertama-tama kita akan menempelkan double tape di bagian kertas origami yang berwarna coklat seperti ini. Nah, kita tempel, ditimpa ya, yang bagian warna kuningnya. Kemudian di bagian warna kuning kembali kita tempelkan double tape untuk ditimpa lagi. Seperti ini, semua bagian sudah ditempel. Selesai membuat badan lebah, saatnya kita menempelkan sayap-sayap lebah ya dari kertas tengah lingkaran yang tadi sudah kita buat. Nah, ditempelkan, disisipkan di bagian badannya seperti ini. Kemudian di kertas origami polos lainnya kita akan membuat antena lebahnya. Kita membuat dua antena lebah. Kita gambar terlebih dahulu sesuai dengan antena yang kita inginkan. Nah, selesai membuat antena, kita akan membuat ekor lebah. Seperti ini dari kertas polos origaminya kita gunting. Nah, sudah jadi semuanya. Antena sudah, juga ekornya sudah jadi. Waktunya kita tempel di badan lebah ya. Nah, setelah kita tempel, waktunya kita menggambar mata lebah. Bisa menggunakan spidol atau pulpen yang ada di rumah ya. Seperti ini. Gambarnya bisa kita kreasikan masing-masing ya. Nah, kakak menambahkan mulut juga. Jadi deh. Ini dia hasilnya, lebah dari kertas origami. Gampang kan membuatnya? Yuk kita buat sama-sama. Dan jangan lupa setelah selesai membuat, kirimkan fotonya ke guru Abi kalian masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.